Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom buat teman-teman semua. Semoga juga Anda baik-baik saja ya, bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya akan bicara kali ini tentang kemungkinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas kita ini, timnas senior, yang akan bertanding melawan Australia, ya, dan kemudian akan menghadapi Bahrain di Jakarta untuk memainkan taktik strategi dia dengan format skema seperti apa yang dia main. Kita tahu bersama bahwa dia menginginkan selalu dengan 4-3-3 ya, dengan 4 back flat, ada 3 gelandang dan 3 pemain yang lebih ke depan. Tapi khusus untuk tandang ini saya pikir formasinya bisa berubah ya, dari 4-3-3 ya yang dia akan pakai. Memang itu modifikasinya di lapangan bisa berubah dengan 4-5-1 menghadapi Australia loh. Kita tandang, kita ingin dapat 1 poin sesuai dengan keinginan Patrick Kluivert. Ya, satu poin sudah bagus buat kita, apalagi kalau kita bisa menang. Oke? Kenapa 4-5-1? Kita harus bisa menguatkan di tengah ini, karena Australia punya kekuatan. Dengan dipimpin Jack Irvine, sangat baik mereka di tengah. Ada Hayden O'Neill di sana, ada Greg Godwin. Ini pemain-pemain yang oke, yang bagus. Ya, sehingga tengah ini perlu kita mantapkan, ya menurut saya. Jadi 4 back flat itu ditambah dengan 5 meninggalkan Ole Romeni di depan, itu baik. Dengan kita melakukan counter attack, kita menunggu mereka, bukan bertahan parkir bus, tapi menunggu mereka. Ya, ketika mereka membuat kesalahan Australia, kita counter mereka. Kalau kita bisa mencuri 1 gol awal di babak pertama, ini modal bagus buat tim asuhan Patrick Kluivert. Dan bukan tidak mungkin kita bahkan bisa memenangkan pertandingan. Dengan ketambahan 3 pemain, ada Audero di bawah Mistar, ya Emil tentunya, ada Joy Pelupesi, ada Dean James, kita lebih tebal sekarang kekuatan kita. Memang tidak ada Ragnar Oratmangun ya, yang kena akumulasi 2 kartu kuning. Justin Hapner juga di jantung pertahanan kita ketika kena merah melawan Arab. Tapi kehadiran Ole ini juga sangat baik. Artinya kita punya pemain yang bisa menakutkan pertahanan bagi Australia. Karena saya juga sudah bahas di sebelumnya kan, di konten sebelumnya, Australia agak kerepotan sekarang, terutama bagi Tony Popovic sebagai pelatih mereka, dengan ketidakhadiran kapten mereka, Harry Sauter, Alessandro Sirkati yang bermain di flank atau di fullback mereka. Ada juga Hayden Matthews, pemain muda mereka yang bermain di Portsmouth juga itu mengalami masalah. Ini yang memusingkan bagi kubu Australia. Kita manfaatkan itu. Semoga kita bisa mendapatkan gol. Bisa Ole Romeni di depan, siapapun bisa membuat gol. Karena kesempatan kans besar bagi Ole terbuka. Dialah pemain pertama Indonesia yang kansnya bisa di atas 70% untuk bisa mencetak gol. Baru yang lainnya di tengah, termasuk Marcelino tentunya, ya Eliano, Rafael Struijk, di barisan tengah Tom Hai, Ivar, Joe Pelupesi itu punya peluang juga untuk bisa mencetak gol. Tapi yang paling terbesar adalah Ole Romeni. Nah, kemudian seperti apa kalau bermain misalnya 4-3-3 itu dirubah menjadi 4-5-1, karena kita bisa kuat di tengah dengan 4-5-1 untuk memaksimalkan kehadiran seorang Dean James. Saya pikir ketika dia bersaing dengan Calvin Verdong di belakang, sama-sama di fullback, ya tentunya kita harus bisa memanfaatkan kecepatan dia, kengototan dia bermain, crossing dia, ya, dan sangat baik. Sehingga bisa saja Kluivert memainkan langsung dengan Dean James bermain di kiri, dengan format misalnya 4-5-1. Kenapa 4-5-1? Selain kita kuat di tengah itu, 2 flank kita akan kuat. Di kiri bisa Dean James, dan di kanan bisa Eliano Reinders ya. 4 back ya yang berdiri di depan penjaga gawang Martin Pas. Saya ingin Martin Pas duluan main ketimbang dengan Emil, karena dia sudah punya chemistry yang kuat tentunya dengan Jai Isyas di belakang yang sangat baik sebagai kapten. Makanya setelah Martin Pas, 4 flat itu Jai Isyas bersama dengan Mads Hilgers bermain di 2 back tengah. Dengan catatan lagi, ketika Mads Hilgers ini dalam posisi kebugaran dia oke. Ketika dia 100% fit, saya rasa dia paling baik untuk mendampingi Jai Isyas. Di kanan Kevin Dix, dengan catatan juga, Kevin Dix kan lagi cedera, ada dalam pemulihan. Nah, dalam konten saya sebelumnya juga saya bilang bahwa dia sudah mulai bugar, sudah merasa enak, dan dia dibawa oleh pelatih Jacob Nestrup, FC Copenhagen, untuk berlaga bermain melawan Chelsea ya di Conference League. Jadi dengan Kevin Dix mulai membaik, semoga dia tampil oke, ya, dan dia bermain melawan Australia. Dia ada di kanan, kalau dia bisa memang top dalam penampilan terbaik dia tentunya. Verdong di kiri. Jadi 4 back ini sudah terisi, ya. Kalau Kevin Dix belum begitu 100%, masih ada Sandy Walsh yang akan bermain. Nah, sekarang 5 gelandang itu, ya saya bilang ada Eliano di kanan dan Dean James,
ini sangat kuat punya kecepatan kita di sini. Nah, tiganya bisa ke dalam itu ya dimainkan oleh Ivar, Tom Hae, dan Joe Pelupesi. Pelupesi yang akan bermain lebih ke dalam sebagai DM yang sangat kuat. Nah, kemudian yang mengatur ritme di tengah itu yang ya Tom Hae yang bisa memberikan umpan-umpan ke depan. Oleh ditaruh sebagai ujung tombak. Ya, taruh nomor 9 di depan. Ya, dan ini akan jauh lebih bagus tentunya buat kita. Ketika datang serangan dari Australia, kita mampu mengontrol mereka dengan sangat baik. Transisi permainan kita juga akan berjalan dengan baik. Dari bertahan ke menyerang, begitu juga sebaliknya. Cara kita membuild up juga serangan tuh bisa tertata dengan bagus. Bisa semua akan dimulai dengan bola dari kaki Jai Isya sebagai El Capitano kita untuk bermain di belakang. Karena kita punya dua pemain yang sangat tenang bermain. Mes dan Jai. Ini dua kekuatan. Meskipun kita punya Rizky Ridho, ya, yang masih bisa disiapkan bermain. Rizky bisa main karena lawan Australia di GBK ketika kita bermain 0-0, Rizky tampil luar biasa saat itu. Dan dia akan menjadi pertimbangan tentunya untuk bisa bermain sebagai super sub bisa saja. Atau di saat Mes tidak fit, tidak bugar menghadapi Australia, bisa Rizky Ridho yang akan bermain. Semua akan ditentukan kondisi terakhir. Dan Patrick Kluivert lebih tahu. Dibantu dengan para asisten dia, Alex Pastoor, Dani Lansat, Gerard Van den Berg, sekarang juga ada Jordi Cruyff yang ikut akan memberikan saran-saran bantuan sebagai seorang penasihat teknik. Artinya kita lebih lengkap untuk komposisi kepelatihan ini di dalam kita menghadapi dua laga di bulan Maret ini, Australia dan Bahrain. Nah, kita satu-satu dulu. Kita amankan melawan Australia. Baru kita nanti berpikir melawan Bahrain. Nah, komposisi ini yang saya bilang harus ditetapkan oleh Kluivert. Dengan kedatangan Dean James, mainkan Dean James dulu. Menurut saya. Dan juga Pelupesi. Ya, akan tidak baik kalau memang dua-dua ini di bangku cadangan. Entah pemain lain pun yang masuk. Saya pikir akan lebih kuat buat kita kalau dengan Pelupesi dan Dean James main secara bersamaan. Ini akan bagus buat kita. Artinya di sisi flank juga kiri ini akan baik. Kenapa? Karena bisa bergantian di antara Calvin Verron dan juga Dean James untuk melakukan serangan. Ya, karena dua-duanya main yang sangat ngotot, punya kecepatan ya. Ya, itu yang harus dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert untuk Dean James dan Verdonk yang bermain bersamaan. Saya pikir ini oke, ya. Tinggal kita akan lihat nantinya apakah Kluivert berani memainkan dia lebih awal atau ada alternatif lain. Ada opsi lain yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Bisa saja Marcelino mungkin dimain karena dia senang dengan Marcelino. Marcelino akan main lebih dulu. Berdiri di belakang oleh Romani karena dia bermain sebagai pemain yang bebas. Seperti ketika kita lihat teman-teman saat menghadapi Arab Saudi kan, diberikan kebebasan dia bermain dan Marcelino akhirnya bisa mencetak 2 gol ke gawang Arab dan menghidupkan peluang kita di grup C untuk bersaing lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nah, semua tentunya ada di otak, di kepala dari Patrick Kluivert yang mendapat masukan dari para asistennya untuk menentukan starting 11 terbaik menghadapi The Socceroos Australia. Kita berharap yang terbaik yang akan muncul nantinya di komposisi 11 pemain yang ada. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini. Ciao.